Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya, Stefanus Nathanael, kalau di hari yang ke-12 dalam rangkaian kisah 50 hari hidup dalam karya kebangkitan Kristus, saya bisa membagikan kisah hidup saya. Bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang mengubahkan hidup saya. Walaupun terlahir dari orang tua yang bukan Kristen, sejak kecil saya sudah rajin mengikuti sekolah minggu bersama teman-teman sekolah. Puji syukur, pada akhirnya orang tua saya pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara, meskipun sejak kecil saya sudah menjadi Kristen, tetapi hidup yang saya jalani bukanlah hidup sebagaimana seharusnya anak Tuhan hidup. Tidak ada rasa haus atau keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi terlibat di dalam kegiatan dan juga kelas pembinaan yang gereja adakan. Saat SMP hingga SMA saya berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik. Bolos sekolah, merokok, mencontek, minum minuman beralkohol adalah hal yang biasa bagi saya saat itu. Setelah lulus SMA tahun 1990, saya terpaksa bekerja dan kuliah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Tahun 1991, saya lupa tanggal tepatnya, dalam keadaan yang benar-benar sulit, saya mulai berpikir dan merenung tentang arti kehidupan. Saya percaya ini adalah perjumpaan Tuhan secara pribadi yang benar-benar mengubahkan hidup saya. Saat itu dengan serius saya merenungkan tentang arti kehidupan, tentang siapa saya, untuk apa saya ada di tengah-tengah dunia, tentang masa depan dan banyak hal lainnya. Saya mulai berpikir dengan serius dan mencari tahu bahwa saya hidup dan ada di tengah-tengah dunia bukanlah hal yang kebetulan, tetapi pasti ada maksudnya. Dan saya mulai mengerti, menyadari bahwa tentang semua apa yang menjadi perenungan saat itu. Saat itu saya sungguh merasakan Tuhan begitu dekat dengan saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika saya membuka hati dan Tuhan menjamah hati saya. Khotbah tentang pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus kita sudah sering saya dengar sebelumnya, tetapi saat itu benar-benar menyentuh saya. Saya merenung dan berpikir, jika Tuhan begitu mengasihi saya sehingga rela berkorban menyerahkan nyawanya ganti saya, masa saya membalas kebaikan Tuhan dengan cara hidup yang tidak benar? 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, sejak saat itu saya menjadi orang Kristen yang tidak sama dengan sebelumnya. Saya menjadi rajin mengikuti kelas pembinaan yang gereja adakan. Ada kerinduan dan rasa haus di dalam hidup saya untuk diisi dengan firman Tuhan. Saya menjadi mengerti tentang siapa saya, mengerti mengapa saya ada di tengah-tengah dunia ini, tahu tentang tujuan hidup saya, dan yakin tentang masa depan saya. Sejak saat itu saya menyikapi dan menjalani kehidupan dengan cara dan pola pikir yang berbeda dengan sebelumnya. Saya mulai melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Saya bekerja dengan semangat dan pola pikir yang berbeda. Saya menjalani kuliah dengan semangat yang berbeda. Saya melihat masa depan saya dengan rasa optimisme, dan karakter saya perlahan-lahan berubah. Saya jalani itu semua dengan sikap pola pikir yang berbeda 180 derajat. Karena saya menjadi mengerti bahwa itu semua saya lakukan untuk Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam satu kesempatan bertemu dengan teman dekat saat SMA menjelang reuni, setelah sekian puluh tahun tidak bertemu. Ketika mereka melihat saya, mereka katakan seperti melihat orang yang berbeda, 180 derajat. Karakter saya berbeda sekali. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itulah yang mengubahkan hidup saya. Sejak saat itu saya bertekad hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Bertekad membalas kebaikan Tuhan dengan hidup memuliakan namanya dalam berbagai kesempatan yang ada. Bertekad untuk semakin mengasihinya.
Walaupun dalam prosesnya saya akui tidak mudah, kerap kali jatuh bangun. Tetapi Tuhan senantiasa menolong dan memampukan saya. Karena saya tahu, kalau saya masih berkesempatan ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara sampai dengan hari ini, itu artinya tugas saya belum selesai, yaitu untuk hidup bagi Tuhan. Seperti dalam Roma 14 ayat 8a. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Kiranya kisah hidup yang saya ceritakan ini bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika merenungkan kebaikan-Mu dalam hidup kami, tak henti-hentinya kami menaikkan rasa syukur kami. Kami bersyukur punya Tuhan Allah yang dengan sabar menolong kami, membimbing kami untuk berproses menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami ingin hidup kami menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan, dan itu semua pada akhirnya membuat hati Tuhan disenangkan. Kami ingin hidup kami menjadi tepat seperti apa yang Tuhan rencanakan ketika Engkau mengizinkan kami ada di tengah-tengah dunia dan kehidupan saat ini. Tolonglah kami, bimbing dan pimpinlah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.